Halo semua, ketemu lagi bersama aku di channel Kiorora. Sebelum kita menuju video akan dibahas, kalian jangan lupa meninggalkan like dan juga subscribe channel ini, dan juga nyalain notifikasinya agar kalian menjadi salah satu orang yang melihat video terbaru lainnya. Sebelum menuju pembahasan video, aku ucapkan selamat ulang tahun yang pertama buat DBDM versi NetEase. Semoga pengoptimalan gamenya jauh lebih baik daripada tahun sebelumnya. Pembahasan yang aku bahas adalah tentang apa aja yang baru di DBDM Mobile yang lagi ulang tahun. Dan pada hari Kamis itu lagi ada update gede banget, sekitar 1,6 GB di Play Store. Dan aku kira update-nya besar ini memberikan pengalaman bermain yang jauh lebih baik. Ternyata aku salah. Tetap sama aja, aku nggak tahu apa yang baru dan fitur tambahan apa yang diberikan sehingga update-nya besar banget. Apakah itu hanya error? Tapi yang jelas ada event baru dan juga season rift yang baru tentunya di updatean baru ini. Yang pertama kita mulai dari event. Di sini ada yang namanya anniversary prep gitu kan, mungkin bacanya prep. Ini sama kayak event sebelumnya yang kita tahu kalau hadiah terakhirnya bakalan dapat frame atau bingkai dengan harga 16.000. Untuk framenya biasa aja sih, nggak ada yang terlalu spesial banget. Lalu kemudian yang kedua, event loginan. Kalau kita udah login selama 7 hari, kita dapat namanya portrait anniversary cake. Yang pertama, mungkin ada yang nggak tahu ini apa sih. Ini tuh simpelnya profil lah, gambar profil yang lumayan lah buat koleksi. Lanjut ke season baru, yaitu season 8 Rift Battle Pass lah, Battle Pass, Royal Pass. Yang ke-8, hadiah utamanya adalah si Jackpack, lebih tepatnya Jackpack dengan skin yang namanya Boar Hunter. Terus isinya apa aja sih di Rift terbaru ini? Oke, yang pertama tentunya skinnya si Jackpack. Terus skinnya si Jackpack yang buat free to play. Lalu skinnya The Doctor, skinnya The Nurse, skinnya Mac Thomas, The Clown. Yang terakhir adalah skinnya Eugene Lee. Di update baru ini sangat biasa menurutku, nggak ada yang wah-wah banget. Padahal ini ulang tahun yang pertama. Mulai dari event, kemudian season riftnya yang terlalu biasa, skinnya juga biasa. Tidak ada yang baru di versi ini. Perbaruan, optimalisasi gamenya juga nggak ada. Dan aku kira bakalan dapet gratis aurik, bukan gratis aurik sih, kayak bonus top up beli aurik lah. Sangat kecewa di update baru season ini. Sangat kecewa, tapi aku mudah-mudahan sih kedepannya bakalan jauh lebih baik daripada sekarang. Sangat disayangkan, tapi untuk menghilangkan kesedihan kita dan kekecewaan kita dari event-event yang kurang recommended ini, aku bakalan main sebagai killer The Hunters 1 match saja dengan pakaian dari season rift sebelumnya. Dan juga perknya aku bawa bakalan aku jelasin di gameplay Hunters ini. Tanpa berlama-lama, cari tempat yang nyaman, bawa cemilan kalau lagi lapar, and enjoy the show. Kita bakalan main di map Rancid Abitoire. Ya betul nggak sih bacanya gitu? Rancid Abitoire, ya itulah. Lokal aja ya, Rancid Abitoire gitu aja kan ya. Map outdoor lagi. DBDM versi NetEase memang kekurangan map indoor, tapi katanya sih updatean nanti bulan April ini atau akhir April ini bakal ada map baru indoor tentunya. Ya kita tunggu aja sih info lebih lanjut. Perk pertama yang aku bawa di gameplaynya The Hunters sudah jelas banget. Entah ini kayak gimana ya, perknya ini udah kayak sehati sama aku sih memang. Aku benci di genre sih memang, yaitu Popcast The Whistle. Perk ini dari Killer The Clown. Kok pakai ini lagi bang? Meta ya? Ya kan udah jelasin sebelumnya. Udah sehati lah pakai perk ini. Karena memang dia ngurangin progres 25%. 25% dari progres generator. Jadi kalian bisa lihat video-videoku sebelumnya di video sebelumnya aku upload 1 minggu yang lalu atau enggak 2 minggu yang lalu aku pernah jelasin perknya The Clown, itu salah satunya ini. Jadi lihat aja. Tujuannya jelas ini, mengurangi progres generator. Udah itu aja. Lalu perk yang kedua adalah Iron Maiden. Nah ini baru yang belum aku jelasin. Berasal dari Killer The Legend.
Fungsi perk ini adalah memberikan kita kecepatan saat membuka locker, dan juga kecepatan membuka locker ini tergantung warna perk kalian. Jika perknya kuning, maka kecepatan saat buka locker adalah 30%, hijau 40%, ungu 50%. Dan bukan hanya fungsi itu sih yang perk ini bisa kalian gunain. Ada efek lain, dan ini berefek pada survivor ketika seorang survivor masuk ke dalam locker. Kemudian dia keluar dari locker, maka dia akan terkena efek exposure. Exposure itu gambar tengkorak itu, tengkorak kecil, selama 30 detik. Dan juga kita akan diberi notifikasi aura survivor tersebut selama 4 detik. Tujuan utama perk ini adalah memberikan kita kecepatan saat membuka locker, dan juga kita bisa meng-take down survivor bila dia terkena efek exposure. Dan perk ini cocok dengan The Hunters karena ketika kapaknya habis nih, pasti kita bakalan cari locker buat ngisi ulang kapaknya. Dan ya ini fungsinya biar ngambil kapaknya itu cepet, maksudnya ketika buka lockernya itu cepet gitu. Perk ketiga dari gameplay The Hunters itu adalah perknya si Ornyo atau Sadako, namanya Merciless Storm. Aku udah jelasin perk ini sebelumnya di video sebelumnya, aku pernah bawa juga. Aku jelasin lagi sedikit aja. Ketika generator itu diperbaiki oleh survivor, kalau udah sampai 90% nih, maka survivor yang lagi progres itu akan mengalami namanya skill check tanpa batas. Aku nyebutnya gitu biar gampang. Jadi kalau misalnya dia gagal memencet tombol skill check itu, maka generator itu akan langsung terblok selama 20 detik jika perk kalian itu ungu. Jadi tujuan utama perk ini adalah biar gameplaynya, biar matchnya gak cepet-cepet banget lah, biar kita juga gak kena gen rush gitu. Kita juga butuh poin di pertandingan itu kan, buat naik ranked atau kita mau memperbanyak blood point biar banyak gitu. Udah jelas ya, itu simple banget aku jelasinnya. Fullnya bisa kalian lihat di video sebelumnya. Lalu kemudian yang terakhir nih yang aku bawa di gameplaynya The Hunters, yaitu perknya si Ghostface, namanya Thrilling Tremor ya, Thrilling Tremors. Tujuan perk ini adalah mengeblok semua generator yang tidak sedang dikerjakan oleh survivor selama 16 detik, dan ditandai dengan warna putih. Berarti jika ada generator yang tidak berwarna putih, otomatis di sana ada survivor yang sedang memperbaiki generator. Cooldown dari perk ini tergantung warna perk kalian ya. Kuning itu 100 detik, hijau itu 80 detik, ungu itu 60 detik. Jadi ini cooldown dari biar bisa dipakai lagi lah perk ini. Semakin kecil, bukan semakin kecil, semakin sedikit durasi perk ini, maka semakin cepat pula perk ini bakalan aktif kembali. Dan tujuan utama perk ini adalah memberikan waktu yang jauh lebih lama buat survivor menyelesaikan generatornya. Mungkin kalau ada yang tanya di komen, seru nggak main DPDM? Seru banget sih kalau kalian main mabar. Kalau main solo kayak aku di versi ini mah, menang iya, kalah iya, gitu doang sih. Karena memang DPDM ini masih sedikit yang mainnya. Enggak dikit, rame kok ya, maksudnya untuk Indonesia sendiri sih. Untuk Indonesia sendiri masih gimana ya, dengan genre horror kayak gini dan juga apa ya namanya, sesuatu hal yang baru itu susah buat dipelajari gitu. Karena kita kan udah sering lihat orang-orang main Mobile Legend, terus PUBG, CODM, Free Fire. Itu kan karena mereka satu kesatuan kan, maksudnya gamenya beda, namanya beda, cuman sistem gamenya kan sama, cara kerjanya sama gitu. Makanya DPDM banyak yang pensi karena apa ya, bukan hanya karena device sudah nggak mumpuni, karena ya ini skill bermain mereka nggak bisa ngikutin gameplay mereka. Jadi mereka juga males yang namanya kena terus, kena sabetan killer juga mereka juga nggak mau. Intinya mereka gimana ya, kan gameplaynya
DBD simpel banget ya, kita nyelesain generator terus keluar gitu loh. Ada yang spesial nggak ya? Ada. Yang bikin spesial itu sebenarnya bug-bugnya itu yang bikin kadang-kadang kita ketawa gitu kan. Walaupun memang ada yang ngeselin, cuman ada yang bikin ketawa sebenarnya. Makanya di versi DBDM mobile ini apa ya bilang, sesuatu hal yang baru lah buat orang Indo mau mencoba game baru kayak gini. Makanya mereka beberapa game apa sih ini DBDM gitu kan, Dead by Daylight gitu. Beberapa mungkin nggak ada yang tahu, DBDB sih nggak ada yang tahu mereka, karena memang kan mereka mungkin taunya yang ini, game yang sama kayak DBD ya, namanya apa ya, Entity. Di Entity ya itu mirip kan, cuman itu kan kartun, tapi ini kan bener-bener horornya ada, nuansa tegangnya ada, dengan kan The Entity, bukan The Entity sih ya, namanya game sebelahnya satunya lagi yang juga dinaungi oleh NTS, itu juga sama, cuman kartun kan, cuman kurang seru lah kalau kartun kan. Apalagi kalau ada bug-bug baru atau glitch yang bikin keselin, sebenarnya itu yang membuat orang nggak betah main, atau gamenya yang terlalu banyak skin. Untuk versi mobile ini apa ya namanya, bisa dibilang masih berkembang lah. Mungkin baru 2 tahun, mungkin berjalan 2 tahun mungkin udah kayak ada normal, atau enggak ya terlalu banyak skin. Mobile gitu kalau memang game-game PC direferensikan di mobile gitu, mereka lebih mementingin cuan, memang benar. Sekarang ini game horor, skin yang berwarna yang enggak apa ya, bisa dibilang nggak cocok lah buat genre gini. Tapi bagaimana lagi, mereka juga mau cari cuan, cari uang buat orang top up. Ini bagus nih skin kayak gini nih, beli. Tapi memang buat orang-orang yang merasa game horror itu harusnya pakaiannya juga nuansanya gelap ya, nggak yang berwarna kayak parah deh pokoknya. Yang versi mobile nggak semua pasti ada skin berwarnanya, karena mereka kan ya gimana ya, game kalau ingin bertahan ya juga kita harus ngeluarin skinnya juga. Untuk masalah mereka beli nggak beli kan tergantung mereka. Aduh berwarna nih nggak usah beli, ya sudah. Tapi beberapa orang pasti ada yang beli karena memang suka gitu loh. Ada yang nggak setuju karena skinnya terlalu berwarna. Iya memang ya sudah. Yang penting kamu nggak beli kan, ya sudah. Tujuan pastinya berarti bukan kamu gitu. Karena dari skin itulah sebuah game itu bertahan gitu loh. Bukan hanya optimalisasi gamenya doang gitu. Makanya aku bilang harus balance antara skin sama sistem permainan, pengoptimalannya. Memang nggak ada game yang sempurna, ada bug, setidaknya diminimkan bugnya gitu. Lalu kemudian yang versi netes kan setiap 2 minggu sekali pasti ada skin baru. Itu yang membuatku gimana ya, lama kelamaan itu banyak skinnya. Tapi mau gimana lagi, biar ada konten baru untuk gamenya gitu. Mereka sebenarnya mungkin juga nggak mau, cuman ya gimana, biar ada yang baru setiap. Kalau kita nunggu game update sebulan aja kita bosen kan. Ya memang 1 sampai 15 harinya kita masih semangat karena event-event tutup. Sisanya kalau udah misinya selesai semua kita pasti bakalan bosan. Dan disitulah pihak ya mungkin bertanggung jawab atas perkembangan gamenya juga mau nggak mau harus ngeluarin sesuatu hal yang baru gitu loh. Makanya 2 minggu sekali ada skin terlalu baru kan, skin gacha baru gitu. Apalagi agak kecewa juga dengan dulu batu, kalian tahu batu kuning buat gacha itu. Dulu sehari itu bisa dapat 8 biji. Sekarang cuma dapat 4 gitu. 4, 3 atau 5. Ini
Nggak tahu ya, mungkin biar nggak apa ya, biar balance sih gamenya. Cuma ya juga nggak kecewa sih, semakin lama sih aku dapetin skin platinum dari killer lainnya gitu. Aku udah apa ya, udah jadiin skin gold jadi platinum. Yang pertama itu The Clown, terus Trapper itu jelas aku platinumin. Yang terakhir itu si Cat Danson yang versi Natal, itu bagus banget, ada animasinya waktu awal main itu. Cuman itu doang yang paling bagus di skin draw yang lainnya. Cuman memang warnanya cerah banget, putih, jadi gampang ketahuan lah. Jadi itulah beberapa event terbaru di versi ini. Sangat mengecewakan tentunya, tidak ada yang baru di versi ini seperti optimalisasi gamenya biar lebih lancar saat bermain. Dan aku kira update yang mencapai 1 gigaan lebih ini akan mengurangi bug-bug yang ada di dalam gamenya. Terus gunanya update besar apa kalau nggak ada perubahan kan? Semoga keluhan para player ini bisa didengar dan gamenya jauh lebih baik daripada sebelumnya. Dan semoga balance lah, minimal balance. Terima kasih yang udah nonton sampai habis. Aku ucapkan terima kasih. Tetap dukung terus channel ini. Sampai jumpa lagi di video lainnya. See you next time and bye.